pendukungnya itu juga pakai KMI Ultraman. Beli ginjal lagi. Aku udah beli Info modal. ginjal second gitu. Ada grup Facebook. FGB. Apa? Forum Ginjal Bondowoso. Kayaknya itu kalau paslon yang lain tuh ya. Kunci kemenangan mereka itu ada di pendukungnya. Nah kalau Pak Anies ini kunci kekalahannya justru di pendukungnya. Oke, kembali lagi dengan kita di segmen Jat Sana, Jat Sini. Oke, kembali lagi bersama aku Faiz dan temanku Raka. Oke, kita kali ini mau bahas apa ini? Kemarin kan kita udah ngerosting temen Jat 3 capres. Oke. Nah, ini coba kita beralih lah untuk menjudge. Kan pemilu besok kan nggak cuma pemilihan presiden kan, ya ada pemilihan pilek juga. Nah ini ada beberapa konten yang cukup mengocok perut karena maksudnya nggak habis-habis ya, maksudnya konten-konten kayak gitu banyak ditemukan kayak gitu. Iya betul. Indeks kebahagiaan Indonesia itu cukup tinggi karena ini terlalu banyak suplai informasi dan konten lucu di setiap fenomena dan kejadian. Betul. Salah satunya pemilu ini. Bahkan pemilu yang identik dengan biasanya caci maki, ketegangan yang saling memusuhi ini malah bikin meme baru, Cok. Oke, kita langsung aja cek ke yang pertama. Ini video. Seorang calon legislatif DPR RI asal Jepara, Jawa Tengah viral setelah melakukan kampanye dengan cara unik. Bukannya menampilkan wajah asli, calon legislatif tersebut justru memajang foto di baliho dengan sosok Ultraman, tokoh superhero dalam film layar kaca yang tenar di era tahun 90-an. Dalam unggahan di media sosial, caleg asal Jepara ini terlihat membagikan kaos ke pengguna jalan. Jamaluddin Malik juga menggerakkan tim kampanye untuk memakai kostum Ultraman. Tidak hanya berbagi kaos, baliho yang digunakan dalam kampanye juga tidak menampilkan wajah asli namun foto sosok Ultraman. Ingin berkreativitas karena apa? Kita ingin dikenal dan kita ingin nama kita benar-benar menjadi nama yang diingat oleh masyarakat. Bagi pendukungnya itu juga pakai KMI Ultraman. Menurutnya, para penggemar Ultraman di eranya dipastikan telah memiliki hak pilih dalam pemilu dan akan kembali mengingat tokoh tersebut. Membuat politik ini mempunyai warna yang tidak menjenuhkan, menjadi menggembirakan, menjadi asik. Ini dengan maskot Ultraman ini. Jamaluddin Malik menjadikan tokoh film Ultraman sebagai maskot merupakan bagian dari strategi kampanye agar namanya mudah dikenal masyarakat. Dirinya juga bahkan beliau ini nggak tahu, sempat lupa identitas dirinya. Aduh. Masih lanjut. Merupakan bagian dari strategi kampanye agar namanya mudah dikenal masyarakat. Dirinya juga menginginkan politik kali ini penuh warna sehingga tidak menjenuhkan namun menggembirakan. Oke. Buat Pak Jamaluddin sampean ngeten. Sampean wani beda, Pak. Weh, iya. Cuman ini aku coba ngasih sudut pandang sebagai tim ses ya. Iya. Sebagai tim ses politik ya. Iya. Menurutku yang dilakukan Pak Jamal ini yang pertama jelas unik ya. Nah. Jelas sesuatu yang akhirnya jadi nyentrik gitu, dalam artian dikenang orang itu gampang, dikenal orang itu gampang. Karena itu nggak ada caleg selain Pak Jamal yang kayak gini. Yang lain kan lomba-lomba nunjukin muka ya. Iya. Pak Jamal enggak, Pak. Dia sadar, beliau ini sadar kalau besok ini di kertas suara itu nggak ada mukanya. Oh iya benar. Kertas suara kan kalau caleg kan cuma nama toh. Iya, yang ada kan cuma dua ya besok ya, DPD sama presiden.
Nah, caleg ini kan cuma nama toh, Jamaluddin Malik itu ya nggak ada fotonya ya, cuma Jamaluddin Malik nama aja. Nah, beliau ini sadar, berarti yang penting beliau ini terkenal. Nah, caranya terkenal namanya adalah dengan membuat kampanye dengan cara-cara kayak gini, Ultraman kayak gini. Mungkin nanti orang akan terpikir di namanya Pak Jamal ini ada foto Ultraman. Malah ra kepilih. Digoleki endi sih Ultraman? Ora ono. Tapi beliau tadi sempat nyebut Iron Man, Pak. Multi identitas. Multi identitas. Antara multi identitas atau krisis identitas ya. Lupa dengan ya mungkin jati karena dirinya. grogi lah mungkin cara. Jadi Ultraman ya. Tapi menurutku itu unik sih karena selama ini kan hari ini kan orang kan agak terfokus pada pilpres ya, dengan caleg. Benar. Ada beberapa cerita kalau dia ada temenku itu bilang aku tuh terlalu fokus sama pilpres sampai lupa siapa caleg di dapilku. Oke, benar. Yang aku pilih siapa. Bahkan aku nggak tahu nih daftarnya aja belum tahu. Ya. Nah, ini salah satu pengingat mungkin Pak Jamal ini biar di dapilnya itu ada sosok caleg yang pakai cosplay. Akan diingat. Yes. Nah, terus, dan ini Ultraman itu kan kalau misal teman-teman pernah nonton ya, Ultraman itu kan datang di saat-saat krisis dunia itu sudah membutuhkan penyelamat. Gitu. Oke. Nah, Ultraman datang. Setuju, sepakat. Nah, mungkin nilai yang dibawa Pak Jamal ini adalah dia beranggapan bahwa dia ini penyelamat di Jepara ini. Nah, kita fokus pada pesan yang dibawa. Pesan yang dibawa selain tentu mengembirakan, keunikan, kenyentrikan dan lain sebagainya, tapi Ultraman kan identik dengan sosok penyelamat bumi kayak gitu. Datang melawan monster, hero, nah kayak gitu. Nah, Pak Jamal ini mungkin dalam brainstormingnya itu memikirkan bahwa beliau ini pengen jadi orang yang bisa menyelamatkan di dapilnya gitu, menyampaikan pesan sosok Ultraman ini. Benar. Cuman aku ya nggak habis pikir iki kepiye yo. Ketika briefing tim ngono lho, Pak. Selama sampai jadi tim saya sini, pernah nggak kepikiran untuk mengcosplay calon Anda untuk jadi karakter kayak jadi Upin Ipin gitu? Lah ya maksudnya ya itu. Maksudnya beberapa kali saya ikut kayak gini ya, itu nggak ada tuh kepikiran sama sekali untuk, maksudnya saya nggak tahu ya alur diskusinya tuh gimana akhirnya bisa muncul kostum Ultraman kayak gitu loh. Maksudnya kan biasanya kan kayak gini, ini Bapak mau di framing kayak gimana Pak? Ini ada pilihan. Nah ini bocoran guys dari kayak gitu, ilmu tim sas ini. Menjadi kalau misal pemilihnya itu banyak yang santri kayak gitu, ya berarti di framingnya yang seperti Ustadz agar menyatu dengan pemilihnya kayak gitu. Nah terus kemudian kalau semisal di situ isinya orang-orang yang mungkin orang-orang pang atau apa ya itu ya. Di framingnya ya dia tatoan atau di set sebagaimana tampilan pemilihnya. Oke. Di set sebagai pemilihnya. Lah Ultraman ini saya nggak tahu Pak pemilihnya ini mungkin ya tadi kan dia bilang generasi-generasi yang dulu suka menonton Ultraman kan bisa akan milih gitu. Oke. Ya itu bisa. Mungkin dan itu jumlah yang terbanyak di daerahnya beliau. Orangnya suka Ultraman di Jepara. Jadi mungkin di dapilnya Pak siapa tadi? Pak Jamal. Pak Jamal itu orang-orang yang dengan populasi terbanyak itu orang yang suka nonton Ultraman pas kecil. Dan sekarang memiliki hak pilih. Jadi kita khusnuzon aja kan? Ya benar. Unik. Ya, tapi kami doakan semoga Pak Jamal terpilih menjadi anggota DPRD ya. Dengan jerih payahnya yang panas-panasan pakai itu sumuk loh Pak, pakai juga gitu. Apalagi dia full face, full body, Bro. itu harus kita acungi effortnya. Ya, kami doakan Pak Jamal terpilih menjadi anggota legislator di DPRD Jepara. Oke. Rating berapa? Rating berapa ya? Ini rating tuh nek tinggi itu berarti makin aneh. Makin aneh dan makin lucu. Oh, berarti 5 lah. Kenapa? Ini tetap lucu, ini tetap unik. Cuman aku tetap respect soal kreasinya beliau. Jadi makanya beliau ini menurut saya nggak terlalu aneh. Respect saya. Ini kreatif. Kalau aku 8. Kenapa kok 8? Ya, karena apa yang mau ditangkap dari seorang yang cosplay Ultraman?
orang kan akan berpendapat kalau wah ini orang nggak serius bos. Jalan. Oh tapi saya doakan ya. Tapi itu penilaian saya. Ya. Penilaian saya. Betul. Itu penilaian pribadi Contoh saya. kan sampean kan nggak milih di sana. Betul, saya nggak punya. Jadi nggak mempengaruhi nggak suaranya. berpengaruhi dan ya saya tidak punya saudara, punya hubungan kekeluargaan yang orang Jepara. Jadi Ya. tetap saya doakan biar menang. Ya. Walaupun diragukan. Oke, lanjut. Nih. Kedua, ini berita guys kali ini. Dikutip dari Detik Jatim. Caleg Bondowoso jual ginjal demi biaya kampanye PAN Jatim bisa bantu. Ini dia biaya kampanye, Cok. Sadik menegaskan klarifikasi dahulu sebelum partai memanggilnya. Tapi ini benar. Saya setuju dengan Bapak ini yang ngomong siapa ini? PAN Jatim ini. Ya, ketua DP PAN Jatim ini. Nah, beliau ngomong, ya seperti saya bilang, semua caleg PAN dibantu partai. Jadi kita mau dengar apa masalahnya. Nah ini, pertanyaan ini sama yang persis yang ingin saya tanyakan. Maksudnya apa masalah Bapak ini sampai mau jual ginjal loh Pak? Emang Mas, saya main kan tim ses nih, yang sekarang tim ses. Berapa sih biaya nyalek atau jadi konsisten di pemilu itu? Kalau untuk caleg DPRD Bondowoso ya berarti dia ini. Iya. Nah, kalau Bondowoso aku nggak tahu ya. Cuman emang kos politik kita itu mahal Pak. Wah. Jadi kita ini kan bahkan tradisi biddingan kayak membeli suara per orang misal 50, bisa 30, kalau paketan bisa 150, paket DPR RI, DPR provinsi, DPR kabupaten gitu 150 terus dibagi bertiga kayak gitu. Nah, itu tuh sangat mungkin terjadi. Berarti kan paling enggak satu orang keluar 50.000. Sedangkan kalau DPRD tingkat 2 itu paling target suaranya itu ya bisa minimal 3.000, 2.500. Ya bayangin aja 50.000 kali 2.500. Itu baru yang milih loh. Lah pasti kan dia nyebar lebih dari itu. Betul. Jadi biaya kos politiknya itu emang besar dan ini yang menurutku juga perlu dipikirkan ulang bagaimana kos politik ini bisa lebih rendah daripada yang terjadi sekarang. Maksudnya miris Pak ini sampai jual ginjal loh. Coba kalau dia jual ginjal itu kan berpengaruh banget ini organ tubuh yang paling berperan paling menentukan nasib hidup seseorang. Kalau dia cuma satu ya gimana Pak dia mencerna racun-racun yang masuk ke dalam. Iya tapi benar guys, aku setuju bahwa kita itu terlalu mahal untuk biaya politiknya dan ya kalian tahu sendiri kalau kemudian biaya politik itu mahal maka akan mendorong adanya tindakan yang tidak sesuai dengan melanggar hukum gitu kan. Benar-benar praktek-praktek kayak gini tuh wah bahaya ya. Iya, apalagi kan dia harus mengembalikan modal Pak. Misalnya dia beli ginjal lagi. Mungkin dia kalau udah jadi caleg kan dia punya link nih. Terus dia ya udahlah, aku udah beli modal. Ginjal second gitu. Info ginjal sekitar Bondowoso. Ano grup Facebook FGB. Apa? Forum Ginjal Bondowoso. Ya mungkin dia besok akan masuk ke komisi kesehatan Pak. Sehingga dia mungkin benar. Dia udah punya rencana paling. Mungkin Pak siapa ini namanya nih? Pak Ervin Dewi Sudanto. Pak Ervin ini mungkin memang punya plan untuk kemudian masuk ke komisi yang membidangi kesehatan sehingga dia punya jaringan dengan dokter-dokter sebondowoso, mungkin dengan dokter yang ada di Surabaya sehingga ya kesehatannya bisa dijaga, bisa dikontrol walaupun cuma ginjalnya cuma satu. Ya benar dan mungkin ini juga ya ini menunjukkan keseriusan beliau mengurus rakyat. Maksudnya kalau semisal orang-orang pada ngomong saya berani berkorban untuk rakyat, wah ini real Pak. Benar-benar berani menaruhkan hidupnya untuk rakyat ini. Betul. Kalau semisal Bapak ini jadi. Nah, dan ini nggak semua orang berani loh. Iya. Dan apalagi kan emang
masih kayak belum pasti beliau akan Nah, menang. iya benar. Orang di pemilu ini kan seperti hanya orang yang mengadu nasib. Ya, gambling. Gambling banget. Tapi ya semoga Pak Erwin ini kalau beneran dia mau jual ginjal dan masih kekurangan biaya untuk ke pemilu ya semoga tetap terpilih ya. Biar walaupun nanti tetap jual ginjal bisa balik modal secepatnya. Setidaknya transplantasi ginjalnya itu bisa dikembalikan satunya lah. Semangat Pak Erwin ya. Semoga sukses. Oke, kalau sampean ngasih ratingnya berapa untuk Pak Erwin yang jual ginjal untuk nyalek Pak? Aku 10 sih. 10 ini bukan karena lucu ya, tapi ya. Pertama ini aneh. Ini nggak sehat lah. Maksudnya ya dalam sudut pandang politik ini tetap nggak bisa dibiarkan kayak gitu loh. Ini jelas membuktikan bahwa kos politik di negara kita ini masih mahal. Terus termasuk money politik berarti masih menjamur. Terus kemudian belum ada sistem jaring pengaman sosial untuk caleg-caleg ini dalam konteks mungkin biaya kampanye yang memadai dan sebagainya. Nah ini menurutku ini nggak sehat. Begitu pula bapaknya nggak sehat. Maksudnya nggak sehat tuh karena ya, kalau ginjalnya satu ini kan nanti bapaknya ini kan jadi berjalan sebagai anggota legislatif yang nggak sehat gitu kan. Nah, ini jadi menurut saya juga nanti pada akhirnya kalau semisal bapak ini tidak bisa memaintenance tubuhnya ketika udah jadi anggota legislatif ya juga kepayahan juga kayak gitu, kasihan masyarakatnya gitu. Kinerjanya akan terganggu. Kinerjanya terganggu. Jadi ini mulai dari sistem awal sampai akhir ini menurut saya error semua kayak gitu. Ya. Itu sih. Oke. Jadi gitu ya guys. Semoga semua tadi memberikan hikmah. Ya. Nah ini ada ilmunya. Ada ilmunya. Ada hikmahnya. Semoga teman-teman juga bisa ketemu dengan caleg yang terbaik. Nah oke, ini yang terakhir bro, kita lihat ini TikTok kayaknya. Hamba itu namanya Anies Baswedan. Dia akan panggil malaikat Jibril. Wahai Jibril, aku mencintai hambaku yang insya Allah namanya Anies Baswedan. Kabarkan kepada seluruh umatku, seluruh makhlukku, bahwa aku mencintai Anies Baswedan. Maka Jibril akan mengatakan kepada seluruh makhluk di langit, seluruh makhluk di bumi, cintailah Anies Baswedan. Maka insya Allah makhluk di langit dan makhluk di bumi semuanya akan mencintai Anies Baswedan dan mendoakan pada 14 Februari insya Allah Anies Baswedan Presiden Republik Indonesia. Siap Bekasi memenangkan. Telusuri dia ini ngomong sebagai siapa? Maksudnya yang nyuruh malaikat Jibril ini siapa nih? Kita coba replay lah. Nah ini nggak ada ininya ya. Tapi siapa lagi yang bisa manggil malaikat Jibril kayak gitu? Kecuali Tuhan. Nah ya. Kecuali Allah gitu. Tapi ya tolong sekali lagi Pak Anies dan Timnas, tolonglah, cukup udah kondisikan tim ses Anda ini termasuk saya mungkin ya khususnya beliau tim ses daerah gitu ya, mungkin bukan Timnas ya, bukan Timnas yang memang berkecimpungnya di daerah yang tidak ikut brief di Jakarta gitu. Jadi kayak maksudnya Pak citranya Pak Anies ini kan udah intelektual loh Pak Anies itu. Ada program Desa Anies tuh Nah, itu kan program mohon maaf dicontohnya paslon sebelah loh itu. Iya, maksudnya itu program yang intelektual, program yang rasional, membawa gagasan tapi kenapa masih ada parasit kayak gini? Makanya kayaknya itu kalau paslon yang lain tuh ya kunci kemenangan mereka itu ada di pendukungnya. Nah kalau Pak Anies ini kunci kekalahannya justru di pendukungnya. Loh piye Pak? Maksudnya kita kemarin kan udah nemu ya. Yang kemarin itu apa sih? Yang itu Imam Mahdi.
Pak Anies itu diidentikan dengan Imam Mahdi. Oke. Itu udah aneh ya. Ini naik level, Pak. Malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril ini diklaim sebagai tim sesnya Pak Anies di langit. Sekarang gini ya. Kemarin kan beberapa waktu yang lalu juga Pak Prabowo kan juga sempat ngomong bahwa saya ini seperti merasa didukung oleh 3 presiden, oleh Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Pak SBY, dan Pak Jokowi. Wah ini next level, Pak. Ini nggak cuman presiden, Pak. Malaikat Jibril loh. Malaikat yang dalam kepercayaan orang Islam itu yang mentransfer rezeki kepada seluruh alam, Pak. Makanya bahkan yang baru bisa ketemu malaikat Jibril itu baru Nabi Muhammad loh, Pak. Oh, ini nomor 2. Tolong sekali lagi ya. Tolong orang-orang kayak gini dikondisikan ya, Pak Anies dan Pak yang ada di timnas ini. Ya mungkin pesannya bagus ya, pesannya mungkin bagus, positif. Enggak ada bagus-bagusnya. Kalau aku mungkin punya pikiran gini, mungkin ya maksudnya itu untuk kemudian Pak Anies ini dilindungi oleh orang-orang baik, oleh orang-orang yang kan malaikat itu kan dicirikan sebagai makhluk yang tidak memiliki hawa nafsu ya, hanya memiliki rasa tunduk pengabdian kepada Tuhan. Ya mungkin Pak Anies itu dianggap untuk kemudian bisa mengabdi pada rakyat. Oke. Bisa sangat tapi sangat khusnudan ya. Iya. Tetap nggak bisa, Pak. Soalnya iki wis di luar nalar manusia gitu. Maksudnya ada capres di backup malaikat loh. Ini dekat yang pusat yang Maksudnya malaikat nimses iki. Dua kata lucu, Pak. Malaikat nimses iki. Itu suatu hal yang gokil sih. Maksudnya ini lebih out of the box ya pikirannya daripada bapak-bapak yang nyalek yang Ultraman tadi. Tapi kenapa isu-isu yang ada di sekitar 01 Pak Anies Muhaimin ini selalu isu-isu yang di luar nalar dan ini terkait dengan isu agama gitu loh. Nah itu sangat disayangkan. Maksudnya capres. Padahal selama ini kan kayak, Pak Anies berpasangan dengan PKB nih yang notabene adalah Islam tradisional yang mohon maaf mungkin tidak kayak yang terjadi di 2017. Tapi kenapa masih ada 1-2 ini loh? Nah ya itu tadi. Maksudnya sayang citra intelektual yang sudah dibangun beliau gitu loh. Kampanyenya beliau yang sudah memakai desa Anies lah, terus habis itu selepet Imin lah dan sebagainya. Itu kan menguji rasionalitasnya mereka berdua ya. Nah tapi rasionalitas mereka berdua yang mereka jual ini diruntuhkan sama orang-orang kayak gini. Orang-orang yang menyamakan Pak Anies dengan Imam Mahdi dan dibantu malaikat Jibril. Ya. Oke. Kita beri rating aja lah nanti. Ya. Kelamaan kalau kita sebenarnya banyak. Cuma karena kita dibatasi waktu, langsung kita beri rating. Aku berani ngasih rating 10,5. Kenapa kok 10,5? Karena itu udah kebablasan, Bro. Kayak bawa malaikat Jibril itu kan ya apa ya? Orang itu kan anak kecil aja udah tahu kalau nggak segitunya, Cok. Membela capres sampai bawa malaikat Jibril itu terlalu berlebihan lah bagi saya. Ya itu 10,5 itu penilaian yang dari saya yang lucu tambah berlebihan. Ya aku sama sih, aku juga 10,5 karena ya selain itu berlebihan ya. Cuman ini tuh kayak gini tuh beruntun kayak gitu loh. Maksudnya kejadian-kejadian timnya beliau seperti ini tuh nggak kejadian sekali kayak gitu loh. Jadi kayak seperti tidak belajar dari kesalahan kayak gitu loh. Nah ini 10,5 ini terjadi ya karena itu. Selain karena lucu, kemudian aneh, tapi juga itu tadi. Ada pengulangan gitu loh. Ada repetisi yang menurutku seharusnya ini bisa dipelajari oleh timnya. Jadi mungkin saran ke depan, kalau kita ada konten kayak gini lagi ya Pak. Kami mengharapkan tidak ada lagi Pak temuan tim Bapak ini. Ya. Tolong yang bagian-bagian media itulah, tolong ditertibkan lah. Minimal off air lah.
nek ada kayak gitu minimal off air. Tolong langsung di take down, ini masih ada loh di TikTok. Alanya. Otomatis kan ada pembiaran. Makanya. Nah itu sih. Itu 10,5 karena itu. Ya. Jadi kayak gitu guys. Jadi 3 pembahasan tadi semoga memberikan pelajaran bagi kita bahwa oke, kita punya preferensi, kita punya perjuangan untuk maju sebagai caleg, jadi capres. Dan jadi apapun itu di kontestasi politik, cuma tolong itu semua diukur sebagai manusia yang normal. Jangan membawa-bawa isu agama, ya mempertaruhkan nyawa malah. Itu tolong. Ya, pemilu itu cuma 5 tahun guys, tapi hidup Anda itu jauh di atas 5 tahun rutinan itu. Oke, gitu. Terima kasih Mas Raka sudah menemani saya untuk berefleksi lah ini ya. Refleksi, semoga di 14 Februari besok teman-teman bisa mencari dan mendapatkan calon terbaik menurut teman-teman, dan ke depan semoga teman-teman juga lebih cerdas dalam memilih entah capres, entah caleg, entah cagup dan semuanya itu, sehingga teman-teman menjadi pemilih cerdas, bukan pemilih yang hanya orang partisat gitu. Ya, Mas Raka, ada mau yang disampaikan mungkin sebagai tim ses yang agar bisa mengedukasi teman-teman ya itu ya. Ini. Kita kan harapannya ini kan sebenarnya ngejudge ini kan bukan hanya ngejudge dalam artian ngece gitu ya, cuman pengen menyadarkan bahwa hal-hal kayak gini itu banyak dan peminatnya juga nggak sedikit kayak gitu. Nah harapannya kejadian-kejadian seperti ini nggak ditemukan lagi lah di next pemilu atau next pemilihan ya di tingkat manapun, lurah dan sebagainya, jangan sampai ada kejadian kayak gini lagi, karena yaitu kita untuk kita punya calon yang cerdas dan rasional dan ideal, kita juga harus menjadi pemilih yang cerdas, rasional dan ideal. Nah, jadi kayak gitu ya, kita perlu sama-sama berefleksi gitulah. Ya, mungkin teman-teman bisa tulis di kolom komentar barangkali ada saran video lucu lainnya yang terkait dengan apapun itu, nggak harus tentang pemilu ya, tentang apapun itu, tentang isu-isu di kita kalian boleh banget buat DM kita, buat komen di kolom komentar, dan sampai jumpa di konten Jat Sana Jat Sini. Oke, bye.